melihat Mas Subari di sini, pandangan saya tentang SMK Yupentek sudah berubah. Karena mereka menghasilkan. Tidak Mas. Belum. Jadi saya nggak jadi sekolah di Yupentek Mas. Oh gitu. Maaf, saya ralat lagi ya, bukan di Yupentek ya. Terus gimana Mas Subari? Jadi Siwa. Nah itu kan sastra Jepang tadi bukan. Orang yang lapar kerja Mas. Bukan ya kira. Ada yang bilang dari dalam. Udah Mas, percuma nggak usah ke dalam. Di sana cuma ditumpuk kamaran. Wah, mental ya, Terus, mental. oh ya, saya bilang saya pergi bertiga sama teman-teman. Learn more, we get money more. Mantap tos dulu le. That's true. Everyone who is watching now, learn that. Oke ya. Oke, kembali lagi bersama saya Dery di podcast Tangbar. Hari ini kita kedatangan tamu yang spektakuler nih pada hari ini. Karena kita kedatangan satu orang yang spesial. Karena bisa dibilang beliau ini memulai karirnya dari zero sekali. Untuk itu kita ingin berkenalan nih dengan siapa ini? Halo, selamat siang Mas Dery. Bisa, oke. Siapa nih namanya ini Mas? Saya juga belum kenal nih. Oke, kita baru ketemu hari ini Mas. Yes, gimana? Nama saya Sobari Fadilah. Biasanya sih dipanggil Mas Bari. Mas Bari, mantep banget ini kayak Bari Prima film ya. Tuh. Oh, Bari Prima gantengnya sih sama sih saya lihat ini. Mas Bari, basicnya Mas Bari ini apa nih kalau boleh tahu? Kalau dibilang basic saya itu, saya adalah seorang bisa dibilang mungkin fotografer. Fotografer. Saat ini itu sekarang saya kerja di salah satu perusahaan public transport. Oke. Jakarta. Public transport itu bisa jadi angkot bukan Mas? Bukan. Kalau bukan angkot itu bis Transjakarta? Bukan juga Mas. Oh bukan. Apa dong kalau gitu? Biar pemirsa yang di rumah ini tahu nih. Oke. Jadi kalau warga Kabupaten Tangerang, yes, mungkin agak sedikit, mungkin tidak semuanya familiar. Oke. Gitu ya. Saya kerja di komuter lain Mas. Komuter lain, KRL. Emang kayaknya di Tangerang ini kita masih berkuda sih Mas, rata-rata di sini berkuda. Itu kadang kita bersapi. Komuter lain. Berarti komuter itu adalah kereta api, bukan kereta api Indonesia. Betul. Di PT Kereta Komuter Indonesia sih. Oke. Komuter lain itu adalah operator KRL. Kalau dari Rangkas sampai dengan Tanah Abang, ngelewatin Kabupaten Tangerang itu ada 2 stasiun Mas. Oke, stasiun Tiga Raksa sama stasiun Daru. Oke, buat teman-teman di rumah itu info kereta api Indonesia hari ini kita masukkan. Oke. Jadi kalau yang pengen mau ke Jakarta lewat stasiun Tiga Raksa dan apa Mas satu lagi? Stasiun Daru. Saya itu biasanya kalau dari Tangerang itu ketemunya di Duri terus Mas kalau gitu. Bener kan? Itu Duri itu berarti di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat ya, maaf. Karena saya biasa berkuda. Mas Sobari, Mas Sobari ini kan di komuter lain Indonesia. Posisi Mas Sobari ini sebagai apa? Dan biasanya sih saya lihat di Instagram, di feed Instagram Mas Bari ini sangat aktif ya di Instagramnya. Boleh cerita sedikit nggak Mas, gimana Mas Bari itu bisa di KRL dan juga bisa aktif di sosial media? Oke. Kalau diminta ceritanya panjang ke belakang. Oke. Jadi saya itu mulai masuk di tempat kerja yang sekarang itu tahun 2017. 2017, berarti 9 tahun yang lalu. Sekitar 9 tahun yang lalu. Oke. Di sana pertama kali masuk sebagai petugas pelayan kereta namanya atau PPK. Oke. Nah, dia itu tugasnya ngelayanin pelanggan komuter lain, buka tutup pintu, terus ngasih informasi, kayak informasi hati-hati pintu akan dibuka. Oh, itu Mas Sobari yang di mic-nya langsung. Betul. Oke. Ada rekaman juga sebetulnya. Ada rekaman juga, tapi ada yang manual juga kalau terjadi situasi tertentu itu ngomong secara manual. Itu 2017 sampai dengan 2019. Oke. Berarti sekitar 2 tahun sebagai petugas PPK. Terus kita kan kerja di manapun itu harus siap ditempatkan di mana. Setelah itu saya dipindahkan ke Tangerang sebagai pengawas. Posisi saya dulu pengawas posisi. Berarti Mas Sobari secara tidak langsung tahu nih celah-celah anak-anak muda yang Mas awasin ya. Iya. Oke, menarik. Terus pindah di stasiun Tangerang. Sekitar
tahun, 3,5 tahun sampai 4 tahun lah Di stasiun Tangerang. Oke. gitu. Terus setelah itu, nah sambil kerja kan saya sambil terusin pendidikan S1. Karena dulu waktu pertama kali masuk itu ijazah yang saya pakai ijazah SMA. Ijazah SMA untuk masuk di kayak Untuk masuk kereta itu. Karena waktu itu tidak kuliah karena emang gak punya duit. Nggak punya duit. Nah, itu permasalahan klasik bangsa Indonesia. Hey, pemerintah, oh ya tidak ada. Terus langsung. Iya. Terus. Iya. Jadi waktu saya lulus SMA itu tahun 2013. 2013 di Balaraja. Di situ lanjut kuliah. Cuman sempat terhenti karena faktor biaya. Akhirnya nyari kerjaan. Tuh. Cari kerjaan di Tangerang kan susah banget. Benar. Apalagi kita tidak punya skill tertentu gitu. Nah akhirnya ketika saya keterima kerja, saya nggak mau kalau saya cuman gini-gini aja. Oke. Jadi kerja sambil kuliah, kerja pagi sampai sore, malamnya lanjut kuliah. Kalau lagi shift malam, paginya kuliah. Oh gitu. Jadi hampir 24 jam itu waktu ya istirahat kalau tidur aja. Sisanya ya kerja, kuliah, sama side job. Karena kalau kita ngandelin dari kerja doang atau dari side job doang gitu ya, kita akan lama buat nabung. Benar. Jadi karena saya punya keinginan lebih, ya udah saya kuliah, lanjut kuliah, sambil kerja. Terus begitu selesai kuliah, padahal niat saya kuliah itu cuma pengen belajar, pengen nambah ilmu saya supaya saya bisa nambah pengetahuan. Oke. Intinya sih cuma itu. Oke. Nah setelah 3,5 tahun itu ternyata orang-orang yang seangkatan saya itu masuk pakai ijazah, ada yang S1, ada yang SMA, tapi yang diakuinya itu SMA semua. Oke. Nah setelah 5 tahun kerja di sana, itu dari kantor tuh ada satu kebijakan, orang-orang akan dipindahkan ke kantor dengan skema office hour. Itu orang-orang yang sudah selesai S1 atau selagi kuliah S2. Oke. Nah, kebetulan pas saya di tahun kelima itu saya baru wisuda. Oke. Jadi saya masuk ke orang-orang yang dipindahkan ke kantor. Di situ Mas Sobari itu posisinya langsung berubah dong dari yang sebelumnya pengawas ya. Setelah masuk dengan ijazah S1-nya, posisi ataupun jabatan itu apakah efek ini Mas dari ijazah Mas Sobari? Secara jabatan sama, tapi secara accessibility, secara networking dengan orang-orang di manajemen itu juga pindah ke kantor. Nah ini nih menarik nih yang kita ulik. Seberapa penting nggak networking di satu perusahaan itu menurut Mas Sobari? Karena gini, kadang ada orang yang sudah bersusah payah bertahun-tahun tidak naik-naik, tapi dengan networking yang bagus dia bisa langsung naik bahkan menjadi VP. Gimana caranya? Networking yang baik menurut Mas Sobari di satu perusahaan itu seperti apa sih Mas Sobari? Jadi sebetulnya konsep networking itu bukan cuma di perusahaan. Oke. Dimanapun kita berada, itu kita penting banget buat yang namanya networking, gitu ya. Dengan networking itu banyak kan skeptis ya di kita lah ya, terutama di Tangerang. Wah ini mah orang dalam, Ya, benar. Di Tangerang banyak banget tuh Mas. Orang dalam, pakai ordal nggak? Nah, gimana tuh? Ya. Jadi menurut saya, ini menurut pribadinya saya, orang dalam itu tidak semuanya negatif, Mas. Oke. Ada orang dalam tuh nggak segampang itu kok kita buat kenal orang dalam gitu. Kalau bukan dari networking ya dari mana gitu. Iya. Nah, ketika saya ditugaskan di kantor, otomatis saya ketemu sama kesempatan saya buat ketemu sama orang-orang itu lebih besar. Akhirnya dengan kesempatan yang lebih besar itu, saya sedikit bisa menunjukkan skill atau bakat yang saya miliki. Benar. Oke. Sekarang logiknya kalau kita jauh, kalau kita di misalnya kita di satu ini ada kantor pusat gitu ya, atau enggak ini ada di satu pusat pemerintahan atau kita di operasional di jauh. Sementara yang punya akses atau yang bisa mutusin sesuatu itu di pusat. Gimana caranya kita dari jauh ini bisa kelihatan? Oke. Ya benar. Bakat. Tapi ketika kita sudah mendekati, itu ya udah gitu. Orang-orang ternyata di luar sana ada ya yang punya bakat. Oke. Networking itu harus menurut Mas Bari sendiri, networking itu harus di sejalan dengan bakat nggak sih? Atau sejalan dengan, bukan gitu maksud saya. Bagaimana kita bisa networking kalau kita nggak pede sama diri kita? Maksudnya, apakah pede menurut Mas Sobari? Misalnya ini orang hanya pede aja nih tanpa bakat, misalnya nih, itu menurut Mas Sobari ngefek nggak sih di networking itu?
Saya salah satu orang yang tidak percaya kalau manusia itu tidak punya bakat. Asik. Saya ada bakat sebenarnya Mas. Itu bisa kan ke VP Pak? Bapak bisa gini nggak? Ada kan? Jadi saya tuh nggak percaya kalau orang itu tidak punya bakat sama sekali. Oke. Menurut saya setiap manusia, setiap orang itu dilahirkan dengan keunikan yang khusus. Oke. Tinggal gimana cara kita mengenali diri kita, gimana cara kita mengeksplor diri kita, Oke. gitu. Oke. Nah, networking perlu bakat atau tidak? Jawabannya bisa perlu, bisa tidak. Perlu kalau kamu emang pengen deket ke lingkungan tertentu. Tidak perlu kalau kamu emang hanya ya udah berteman. Networking itu kan cuma ya sebatas kita ngobrol, berteman, terus ya udah kita sama-sama punya value masing-masing, terus ngobrol-ngobrol. Kita kan nggak tahu obrolan kita hari ini akan membawa kita di 10 tahun yang akan datang kemana. Oke. Mas Sobari, perjalanan Mas Sobari yang tadi Mas Sobari ceritakan ke teman-teman semua, itu saya ngeliat masih enaknya saja nih, masih ngeflow seperti air yang mengalir. Tidak mungkin kan Mas Sobari perjalanan karirnya hanya enaknya saja, ya kan? Pasti ada nih yang entah di tengah jalan ditabrak truk, entah yang gimana. Dari perjalanan karir Mas Sobari, bisa nggak ceritain bagaimana ternyata untuk mendapatkan di posisi Mas Sobari sekarang ini, Pak, nggak segampang itu loh. Gue punya banyak permasalahan juga gitu kan. Teman-teman juga mungkin pengen tahu nih, apa sih yang bisa dibilang titik terberat ataupun challenge yang dimiliki Mas Sobari dalam sampai sekarang? Oke, Mas Dery ya. Kenapa sih yang selalu saya ceritakan itu atau yang selalu saya publish itu hal-hal yang positif, Benar. atau yang baik-baik aja gitu ya. Ya udahlah, yang pahitnya kita rasain sendiri aja. Nggak perlu lah kita bagiin ke orang-orang. Tapi karena ditanya, saya akan cerita ya. Saya akan cerita. Jadi sekitar ini berarti tahun 2020. Sekitar 16 tahun yang lalu. Itu saya merantau. Diajak oleh orang tua. Saya kebetulan dari Lampung. Terus diajak orang tua buat merantau karena orang tua kerja di Tangerang. Saya diajak ke Balaraja. Agak berat ya ini ya, dari Lampung itu bukan ke Jakarta metropolitan tapi Balaraja ya. Balaraja ya. Tapi di mindset saya Balaraja itu udah keren banget. Emang iya. Mas, jujur ya. Pertama kali masuk pertama kali masuk SMA, saya anak-anak SMA di kota itu roknya ngatung-ngatung. Kaos kakinya panjang-panjang gitu. Ternyata benar gitu. Karena gini Mas, sedikit pengalaman saya juga perantau. Kalau saya dari Medan, kuliah di Solo, terus dapat kerja di Legok, kemudian Balaraja. Nah, dari Solo ke Legok karena dekat dengan Karawaci, kota nih, gitu kan. Terus saya dipindah nih ke Balaraja. Wah, mungkin kota nih, ketemunya adalah truk aspal dan juga debu-debu ya. Ternyata tidak seperti itu. Dari Medan. Barang bagus itu Le, bagus sekali tuh. Terus paten lah ya. Oke. Gitu, jadi dari Lampung ke Balaraja. Itu pertama kali saya nggak mau tuh. Saya dulu nggak mau disekolahkan di SMA. Kayaknya tuh SMK. Karena SMK bisa. SMK bisa ya. Korban iklan dulu. Iya, dulu. Nah, sekarang terus saya daftar di salah satu SMK di Balaraja. Terkenal banget tuh di Balaraja. SMK itu sering tawuran. Yupentek. Bukan. Itu ya. Yupentek. Betul. Udah tutup kayaknya sekarang itu. Tutup ya? Yang di dekat ini bukan sih, di dekat Jalan Raya Serang ini? Iya betul. Udah Yupentek yang masuk gang ke dalam. Betul. Wah, bukan tutup ya. Tutup enggaknya saya nggak tahu ya. Saya ralat klarifikasi di sini. Cuma sepi. Dulu saya daftar di sana. Oh, di situ. Kalau saya mengarahkan buat saya sekolah SMA, saya ke daftar di SMK. Karena saya nggak mau sekolah SMA. Karena nanti bingung cari kerja di mana karena nggak punya skill. Tapi Mas Sobari, melihat Mas Sobari di sini, pandangan saya tentang SMK Yupentek sudah berubah. Karena mereka menghasilkan. Tidak Mas. Belum. Jadi saya nggak jadi sekolah di Yupentek Mas. Oh gitu. Maaf, saya ralat lagi ya, bukan di Yupentek ya. Terus gimana Mas Sobari? Jadi saya tuh nggak jadi sekolah di Yupentek karena orang tua saya tidak mengizinkan, khawatir saya tawuran dan lain-lain. Karena dulu itu di SMK itu terkenal dengan tawurannya. Tawurannya. Akhirnya waktu pendaftaran harusnya hari pertama tes atau hari keberapa gitu. Orang tua saya nyeting saya buat pulang ke Lampung. Nyeting pulang ke Lampung. Supaya saya nggak ikut tes. Akhirnya saya nggak lulus. Gitu. Oke. Terus? Ya udah, akhirnya dipaksa
sekolah sama orang tua saya di SMA. SMA. Di Oke. Mandiri Balaraja. Oh, di Mandiri Balaraja. Oh ya, oke. Jadi saya sekolah SMA di Mandiri Balaraja. Tapi itu juga salah satu hal yang benar-benar saya kayak, oh alhamdulillah saya sekolahnya di SMA Mandiri Balaraja. Karena kalau dulu saya sekolahnya di SMK atau di mana gitu ya, di SMK atau dimanapun itu, mungkin saya akan ikut pergaulan yang tadi, yang tawuran-tawuran tadi, Iya. segala macam gitu. Tapi Mas emang kalau misalnya Mas Subari bilang gitu ngelihat SMK takut lihat tawuran, berarti emang ada hasrat untuk tawuran ya dulu ya, masa muda ya. Saya di SMA Mandiri itu setiap hari Jumat itu selalu ada tawuran di lampu merah Balaraja. Saya selalu ingat. Itu antara kedua SMK di Balaraja itu ya. Kedua SMK di Balaraja itu sering tawuran, dan setiap hari Jumat itu di lampu merah Balaraja selalu ada tawuran. Dan saya selalu pulang dan ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan. Kalau biasanya sih kalau di tawuran itu ada ininya Mas, klasifikasinya. Bagian tengah itu yang bawa senjata, bagian belakang medik, depan itu verifikasi data. Anak mana lu? Karena itu kan ya. Saya kebetulan bagian ikut-ikutan, kalau ada yang ribut, ada yang jatuh, saya ikut tendang. Oh gitu, oke. Setelah SMA Mas Subari itu lulus ya di SMA Balaraja. Lulus SMA Mandiri Balaraja, saya lanjut dikuliahkan oleh orang tua. Oke. Didaftarin kuliah tuh sama orang Oke. tua, jurusan perhotelan. Di Di Cilegon. Cilegon. Oh ya, hotel Cilegon banyak ya. Betul. Nah, Oke. itu dulu jurusannya D4 manajemen perhotelan. D4 media oke. Akhirnya kuliah normal selama 1 semester normal. Di semester kedua itu saya dapat on job training On job training. atau Oke. OJT di hotel. Di hotel. Kebetulan di salah satu hotel bintang 4 di Cilegon, terus saya kerja, ya udah kerja kayak biasa. Dengan shifting dan lain-lain gitu ya. Pulang pergi dari Balaraja ke dari Balaraja ke Cilegon, PP segala macam, terus sampai akhirnya saya bertanya ke diri saya di akhir semester 2 itu, kayaknya bukan passion saya. Oh ini oke menemukan ya ilham datangnya. Karena kayaknya bukan passion saya nih gitu. Anak muda tuh. Anak muda. Umur 18 tahun. Iya, 18 semester 2 tahun, ya semester benar. 2 umur 18 tahun itu kok kayaknya ini bukan passion saya gitu. Passion saya sepertinya tawuran bukan Mas ya. Bukan. Akhirnya saya kayak bandel nih. Oke. Dari rumah berangkat, saya nggak nyampe ke kampus. Berangkat nggak nyampe kampus, Oke. berangkat nggak sampai kampus. Di tengah-tengah jalan berhenti itu saya belajar motret. Itu karena saya demen sama suka lah sama motret. Oke. Terus akhirnya orang tua saya tahu. Oke. Orang tua sempat kayak kecewa gitu. Akhirnya ngobrol ke kampus, akhirnya ujian untuk D1 perhotelan, uji kompetensi gitu. Oke. Uji kompetensi gitu. Tapi ya udah, saya selesai di sana. Udah selesai dengan ijazah, dengan D1 itu sudah saya selesai. Harapannya setelah itu saya bisa kerja. Setelah pengen kerja aja segala macam. Setelah dari sana ya udah nggak kuliah. Itu tahun 2014. 2014. Tahun 2014 saya berhenti kuliah. Oke. Belajar motret. Kebetulan saya motret buku tahunan dulu 2015. 2016 itu saya motret buku tahunan tuh saya tidak kuliah. Sampai akhirnya di 2016 itu saya menyadari uang dari hasil motret itu cukup. Tapi waktu saya dari Senin sampai Jumat atau masih banyak yang kosong. Kayaknya saya perlu kuliah lagi deh. Oke. Akhirnya daftarlah kuliah tuh. Oke. Dengan duit hasil motret saya daftar kuliah. Nah, terus sudah daftar kuliah, job motret sepi. Oke. Waktu itu turun lah, biasa. Iya, usaha kan benar. turun, ya. Habis itu, harus cari duit kemana nih? Gitu. Mikir-mikir, susah nih cari duit. Itu posisinya udah kuliah. Semester 1 di Tangerang, di kota Tangerang. Terus pas mau masuk semester 2 harus bayaran. Oke, iya benar. Harus bayaran Semester kan? ya? Bayar semester. Semester 1 saya bayar karena punya tabungan. Semester 2 saya nggak punya duit. Oke. Saya nggak punya duit. Terus ada beberapa waktu itu di pas mau semester 2 saya nyari kerja. Wah, kayaknya saya harus kerja yang beneran kerja deh gitu. Maksudnya yang Senin sampai Jumat dan lain-lain segala macam itu harus terikat, supaya setidaknya saya punya fondasi atau saya punya penghasilan tetap. Itulah intinya buat bayar kuliah. Akhirnya saya cari kerjaan, terus sempat tes kerja di Yogyakarta. Jauh amat Mas. Jauh, di perusahaan salah satu BUMN juga, di perusahaan apa ya? Angkasa Pura II. Angkasa Pura 1 dulu. Oke. Bandara ya. Bandara. Karena dulu ya udah, yang penting saya kerja. Ngelamar kerja bolak-balik Jogja 4 kali.
dengan uang sekali jalan pulang pergi Jogja selama 3 hari 2 malam termasuk transportasi, makan dan lain-lain itu 400.000. 3 hari 2 malam naik apa tuh, Mas? Naik kereta api Bengawan. Wah. Iya. Sampai sekarang masih ada tuh kereta 74.000. Saya selalu PP naik itu. Itu kan susah nyari tiketnya. Tapi saya nggak tahu kenapa setiap saya mau ke Jogja atau setiap saya pulang dari Jogja saya selalu dapat tiket itu. Ada yang cancel lah satu. Wah, saya oke nih. Berarti kan 74.000 kali 2 cuma 150.000. Cuma sekitar 150.000, 148, 140.000. Berarti saya masih punya uang 250.000 tuh. Buat makan, transport di sana dan lain-lain lah. Saya harus hidup di Jogja 4 kali Mas, pulang pergi Tangerang Jogja, Tangerang Jogja, Tangerang Jogja. Akhirnya di tes keempat itu saya lupa tes waktu itu tes bagian apa. Di tes keempat itu ada 6 kali atau 7 kali tes waktu di sana. Nah di tes keempat itu saya gagal. Itu posisinya waktu mau berangkat tes keempat di kampus ini lagi UAS. Milih ya. Saya harus milih. Tapi kalau saya ikut UAS juga kalau saya nggak punya kerjaan kan sama di bawahan ya. Saya nggak bisa lulus. Udahlah saya di sini. Ternyata di sini gagal. UAS gagal. Waduh. Terus? Iya. Akhirnya udah 3 hari mungkin ya, 3 hari nggak keluar rumah tuh. Ya. Desperate, galau. Ngeliat tuh di internet, wah ada lowongan nih kereta api. Gitu. Akhirnya saya email. Waktu itu ngelamarnya masih lewat email, terus tidak ada panggilan, terus dia buka walk-in interview. Langsung ke sana. Dulu di Universitas Indonesia. UI Depok. Posisinya bulan puasa, saya bulan puasa. Saya berangkat harus sampai UI Depok itu jam 7 pagi ya. Saya berangkat mungkin 3:30 dari Balaraja ke Raksa, habis itu naik kereta ke UI. Saya nggak tahu tuh UI itu di mana, stasiun UI gimana, naik kereta juga saya nggak tahu karena belum pernah naik kereta, baru ini kali kedua naik kereta karena pertama itu waktu SMA dulu, terus saya nggak tahu naik kereta, udah nanya-nanya aja. Pas SMA tawuran sama anak mana? Bukan ya. Bukan. Pas SMA jalan-jalan ke Monas. Monas. Orang kampung ke Monas. Senang benar, foto-foto. Sekalian fotoin orang di sana. 10.000. Foto megang Monas. Iya, megang Monas. Benar. Terus sampai UI ternyata di sana chaos. Banyak banget yang daftar. Terus pas sampai sastra Jepang UI itu lagi jalan terus ketemu orang balik. Dia bilang, Watashi wa. Nah, itu kan sastra Jepang tadi bukan. Orang yang kerja bukan ya, kira. Ada yang bilang, udah Mas, percuma nggak usah ke dalam. Di sana cuma ditumpuk kamaran. Wah, mental ya, mental. Terus, oh iya, saya bilang saya pergi bertiga sama teman-teman dari Balaraja. Ya udah kita maju aja ke sana gitu. Saya masih ingat itu hari Selasa. Masih ingat banget itu hari Selasa. Terus masuk ke dalam. Ternyata benar Mas, di dalam chaos akhirnya harusnya walking interview itu cuma naruh CV doang. Naruh CV sama lamaran ditaruh di atas kardus di antara 7.000 orang mungkin ya. Di antara 7.000 sampai 8.000 orang. Ya udahlah, saya bismillah saya taruh gitu ya. Kalau emang rezeki saya akan dipanggil. Di antara 3 orang itu seminggu kemudian cuma saya yang dipanggil. Cuma Mas Ubari? Dia kan berangkat dari 7.000 ya? Yang berangkat bertiga, teman saya. Yang dipanggil cuma saya sendiri. Saya berpikir kok bisa dari 7.000 berkas saya pilih. Itu dipilih hanya satu atau seangkatan saya masuk itu sekitar 230 orang. 230 orang saya masuk. Maksudnya saya datang kan agak lumayan siang ya. Jam 7 lewat, terus dokumen itu cuma benar-benar taruh di atas karung. Di atas kardus gitu ya dulu. Saya bilang ini ya udahlah bismillah gitu. Saya juga nggak ngerti kok bisa di antara apa namanya? Ya banyak orang gitu. Kepilih. Berkas saya yang diambil. Berkas yang diambil terus akhirnya dipanggil. Nah, ikut tes tuh, tes registrasi terus semuanya. Tes sampai kita tes tuh tes sampai di ada medical check up dan sebelum ada ditelanjangin. Ya karena ini pemerintah ya. Varises aja nggak boleh Mas. Iya, varises nggak boleh, benar pemerintah. Akhirnya ya udah tuh ternyata satu Mas. Dulu saya kalau mau ngelamar kerja cuma bilang sama ibu sama manggilnya emak, sama emak saya cuma, "Mak mau ngelamar kerja." Udah, sebatas itu doang gitu. Begitu mau ngelamar di kereta ini karena tadi tuh saya udah kayak di ujung kuliah nggak punya duit, kerja di yang ngelamar sebelumnya gagal. Akhirnya saya bilang sama ibu setiap mau berangkat kerja, "Mak minta doa, minta doa." Anak laki-laki gengsi kan? Iya, benar. Tapi ya udah saya nggak bisa apa-apa, akhirnya saya cuma bisa minta doa. Itu dengan minta doa sama ibu, semua dipermudah. Sampai sekarang. Semuanya dipermudah sampai
ya tadi salah satu yang pertama berudah dari 7.000 berkas yang terima. Terus pas proses seleksi tes kesehatan dan lain-lain gitu, saya udah optimis banget kalau saya nggak lolos. Karena saya pikir waktu itu kesehatan awal hanya dicek tinggi badan, berat badan dan lain-lain sebagainya. Ternyata itu sampai ditelanjangin gitu. Sementara saya belum medical check up. Saya penasaran sih Mas, itu bagian ditelanjangin itu biasanya apa sih yang dicek? Banyak Mas. Jadi salah satunya itu adalah varikokel. Oh, ini yang Terus terus dicek juga tuh kita di apa sih namanya, penyakit yang dicek tuh di fisik kita semuanya dicek. Kita nggak boleh ada variasi sama sekali. Nggak boleh variasi sama sekali. Pertanyaan dulu saya nanya, kerjaannya apa sih kok bisa? Iya. Nggak gitu. Benar. Ternyata itu tuh untuk long term, untuk jangka panjang gitu. Jadi kalau nerimanya aja sudah ada catatan gitu kan. Oh, berarti long term mungkin akan bermasalah. Akan nambah. Sekarang kan kesehatan dan lain-lain tanggung sama dan ya untuk posisi saya yang saya lamar dulu, kesehatan itu mengharuskan A. Jadi ada klasifikasi A, B+, segala macam gitu ya. Nah, A itu nggak boleh mata minus, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karena dulu tugasnya 12 gerbong kan panjang Mas. Satu kereta. Kereta itu 20 meter. Iya. 20 meter kali 12. 240 meter. Saya harus melihat tuh penumpang dari belakang, dari ujung belakang sampai ke depan. Untuk itu kalau ada yang ngejepit kan bahaya ya. Itu nggak ada sensornya dulu ya kalau untuk kereta api itu? Ada sebenarnya di pintu itu ada, cuman kan orang Indonesia kan. Iya benar. belum mas. Akhirnya kita harus mastiin benar-benar ke depan itu di kereta itu ada indikator-indikator yang kita ketahui sebenarnya. Harus mastiin banget kalau semuanya sudah aman baru jalan. Karena buat kita di bisnis public transportasi atau bisnis transportasi itu bisnis utamanya ya bisnis keselamatan. Keselamatan benar. Karena kalau keselamatan di transportasi itu zero, pelanggan juga percaya ya. Untuk itu konsumen satisfaction lah bahasanya ya. Berarti setelah sampai, saya melihat di feed Instagramnya Mas Sobari ini dulu ya, scroll sampai dulu kurus ya, sekarang agak lumayan ya sekarang ya. Apakah ini bagian dari kesejahteraan dari KAI itu sendiri ya Mas Sobari ya? Karena saya melihat dulu kayaknya buset dah, ini kayaknya Mas Sobari ini narkoba apa gimana ini? Bukan. Ternyata disuntik oleh jaminan kesejahteraan dari perusahaan ya. Itu salah satunya sih. Jadi dulu saya pertama kali masuk, saya masih ingat banget berat badan saya cuma 56 Mas. Sekarang 76. 20 kilo ya kan. Mas Sobari, untuk ini saya juga melihat di feed Instagram Mas Sobari itu, Mas Sobari sangat excited nih untuk belajar bahasa sama orang-orang nih. Seberapa penting sih bahasa selain bahasa kita, bahasa Indonesia, menurut Mas Sobari di lingkungan pekerjaan itu sendiri? Karena saya kerjanya di bidang public transportasi yang melayani masyarakat dari mana-mana gitu. Saya tuh sekarang lagi belajar bahasa Inggris. Karena di Balaraja, di Kabupaten Tangerang nih, itu akses dulu ya 2013 gitu, waktu saya sekolah 2010 sampai 13, akses buat belajar itu agak susah. Kalau sekarang kan udah banyak banget nih media sosial dan lain-lain. Terus dulu kan nggak punya waktu Mas. Sorry. Saya kalau mau kursus atau mau apa segala macam itu nggak punya waktu gitu. Nah, teknologi juga 2013 ya belum sekarang lah gitu. Tapi 2013 emang Balaraja nggak belajar bahasa Inggris apa gimana sih Mas? Ada Mas belajar. Ada tempat kursus di Balaraja tuh ada sebenarnya. Di Balaraja, cuma sih nggak punya waktu. Nggak ada waktu. Ya udah saya belajar mandiri aja. Belajar mandiri, tapi ya sudah sebatas itu aja gitu. Nah, begitu masuk ke dunia kerja, terus dulu saya dituntut buat buat ngomong pakai bahasa Inggris buat announcement. Kayak keberangkatan kereta dari berangkat itu harus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena asumsinya di penumpang itu atau pelanggan kita itu nggak cuma orang Indonesia. Jadi kayak misalnya kayak ladies and gentlemen, please welcome. Bukan. Please be informed that you are in the common line. Welcome to Kronjo Station. Pesing, ada kan pesing station gitu. Itu bagian dari pekerjaan Mas Sobari. Dari pekerjaan. Nah, dulu kan dihafalin doang tuh, cuman saya pas nyampe stasiun ini ngomong ini, stasiun ini ngomong ini. Terus begitu pindah ke kantor di komersial atau di marketing gitu ya. Saya lebih banyak lagi ketemu sama orang-orang di luar untuk ngomongin kerjasama.
biasa kan kantor di Jakarta mostly ketemunya orang-orang Jakarta, orang Jakarta Selatan yang ngomongnya Lu gue ya setengah Indonesia ya. setengah Inggris. You know lah ya, you know lah. Gitu anak asal tuh kayak mana Yes, gitu kan. not too difficult lah ya gitu ya. Terus akhirnya kayak wah kayaknya saya perlu belajar deh gitu. Karena saya udah saya dari kantor tuh ada Mas. Di kantor kita tuh lumayan cukup baik lah. Karena kita difasilitasin buat belajar bahasa Inggris, dikasih kursus. Cuman begitu saya kursus, saya rasa saya kurang deh gitu. Ini udah saya belajar lagi gitu, belajar lagi secara mandiri. Terus caranya shadowing gitu, nonton YouTube dan lain-lain. Kita belajar shadowing lewat aplikasi Duolingo dan lain-lain. Itu saya benar-benar ini cara belajar bahasa Inggris. Kenapa nggak sih kita harus belajar bisa bahasa Inggris? Itu di Indis Economy. Yes. Oh my god. Indis Economy atau di era sekarang gitu ya. Kayaknya kita perlu banget nambah skill. Yes. Apapun itu. Of course. Salah satu yang paling mudah itu adalah bahasa. I'm agree with you. Because bagus ini ya. Barang bagus ini. Terus juga ada beberapa nih konten Mas Sobari, saya lihat agak unik nih. Bahasa Inggris, logat Jawa. Logat Sunda, Mas. Logat Sunda, maaf. Logat Sunda. Bisa nggak coba dipraktikkan sedikit? Jadi Mas Sobari logat Sunda, saya lawan pakai logat Batak. Aduh, Mas. Saya mulai duluan, gimana? Kita basic aja. Ya. Oke. Coba deh. Saya nggak tahu sebenarnya. Logat saya itu Sunlis Sunda English. Saya baling berarti Batak English ya kan? Karena emang kemarin tuh habis ada kegiatan gitu terus ngomong bahasa Inggris terus sampai ada yang ngomong. Inggris tuh Sunda banget. Wih deh. Aing di dia mah iteng gitu kan. Oke, kita coba ya Mas. Kita coba. Kalau saya nggak bisa jawab, mohon maaf. Oh ya kan bisa Sundanya aja, nggak usah Inggrisnya ya kan. Sundanya. Oke. Mr. Sobari, ya. Nope. How are you today? I'm good. How about you? I'm fine too. But what do you think, about this economy due to crisis in Indonesia? You know, Pertalite is high. Nope. Okay. What do you think? Nope. Okay. In this economy, everything is changed. Yes. You know, so we need to learn everything. We need to improve our skill. We need to improve our capability. We need to improve our value. So I think in Indonesia, Pertalite is high. Nope. High. Nope. pertama is high. High. Everything Nope. is high. High. So what we can do? Yes. We just need to learn everything, because we learn we can get money. Wah. We learn more, we get Nope. money more. Nope. Weh, mantap tos dulu, That's true. Everyone who is watching now learn that. Nope. Ya. Terus juga kita balik lagi nih Mas Sobari. Nope. Saya juga melihat beberapa konten Keren. Mas Sobari ini ada konten belajar bahasa Perancis. Ya. Comment allez-vous, je vais te remercier, ya kan? Jadi, saya ingin bertanya kepada Mas Sobari tentang makanan-makanan Tangerang yang Mas Sobari harus pilih. Bukan Tangerang sih, makanan Indonesia. Oke, jadi misalnya pilih A atau B? Ya, Mas Ika. Oke, kita mulai ya. Onde-onde jemol. Nope. I choose onde. Oke. Onde-onde oatmeal. Still onde. Bruh. Onde-onde kulit subit. Bruh. Onde. Bruh. Onde-onde surabi. Bruh. Bruh. Surabis. Bruh. Onde-onde kue ponso. Bruh. Onde-onde. Onde-onde kue susu. Onde-onde. Jadi Mas Sobari pilih onde-onde. Oke, onde-onde. Mas ya, bukan onde mande. Oke, onde mande Padang kita. Ntar lagi kita logat Padang ya. Ntar lagi. Ini beda ya. Mas Dery ini keren, Mas. Dia bisa logat Medannya jago. Orang Medan orang Medan Saya ngomong Padang tadi onde-onde, logat Padangnya keluar. Suka makan Padang. Terus tadi ngomong Prancis. Oh iya. Logat Prancisnya ada juga. Jangan lahir di Paris ya Mas? Saya lahir di jajaran Paris, Padang Tritis, Padang Tritis ya. Karena ini Mas, karena bagian dari diri saya ini perantau. Kan saya basicnya dari Medan,
terus kuliahnya di Universitas di Solo, kemudian kerja di Tangerang. Teman-teman Sunda, Jawa, Solo itu banyak. Bahkan ada teman saya yang Solo katanya sudah kembali menjadi orang biasa. Kita panggil nggak dia? Nggak usah kejauhan. Mas Sobari. Dari Solo ke sini tuh deket loh, bisa naik kereta. Bisa. Nah, coba rekomendasi kereta Solo Jakarta. Nah, soalnya sebentar Mas, karena dulu saya pernah pengen main dari Solo ke Bekasi itu naik kereta yang duduknya tegak lurus 90 derajat. Itu saya lupa tuh. Jadi gini terus nih Mas. Emang saya nggak punya waktu soalnya Mas. Jadinya saya nggak punya waktu. Sebenarnya sekarang tuh dari Solo ke Jakarta itu mungkin butuh dari Solo ke Jakarta Iya. ya, mungkin butuh sekitar 7,5 jam Mas. Naik kereta. Oke. Naik kereta eksekutif, Hmm. bisa naik Argo Laut, Argo Dwi Pangga. Argo Dwi Pangga. Itu kereta enak Mas. Udah Oke. nggak duduk Oh siap. iya, gerak. iya siap gerak. Kopdes, manajer Kopdes. Ini stokku. Oke, harga Dwi Pangga. Itu kalau kita ada duit. Kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu gimana Mas? Oke, kalau nggak ada waktu, Ah. Mas, sekarang itu kereta ekonomi Oke. itu sudah dimodifikasi lah ya. Mungkin bisa naik ke Jakarta Premium. Wih, Nah, itu kereta ekonomi tapi wah mantap banget tuh. Gitu. mantap ya. KA KA Jakarta Premium. KA Jayakarta Premium. Aku nggak tahu ya, sorry ya, ini nggak tahu nih namanya masih KA Jakarta Premium atau KA Jakarta aja, saya lupa. Tenang Mas, saya punya kekuatan. Editor saya tolong edit KA apa di sini. Ya. Udah. Mas Sobari, banyak cerita yang udah Mas Sobari kasih nih ke kita, banyak insight juga yang udah Mas Sobari ke kita. Saya pengen tahu nih pesan Mas Sobari nih buat teman-teman yang nonton. Apa nih kira-kira buat mereka yang sedang mencari kerja, buat mereka yang sedang gundah gulana, dan buat mereka yang tidak punya waktu. Oke, ini kan channel Rumah Kebangsaan Kabupaten Tangerang ya. Menurut saya salah satu yang sedikit atau kurang untuk di kita ya di Kabupaten Tangerang itu akses informasi dulu ya. Kalau sekarang kan aksesnya Sekarang aja lah, nggak usah dulu kalau sekarang kan aksesnya udah lumayan nih, maksudnya internet itu udah berkembang secepat itu gitu ya. Oke. Nah, tapi untuk warga-warga Kabupaten Tangerang anak muda lah, terutama yang anak muda Kabupaten Tangerang gitu, yuk belajar gitu. Belajar tuh bukan cuma di sekolah gitu, karena sekolah itu belajarnya terbatas, cuma dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore. Di sekolah itu nggak ada yang ngajarin gimana cara interview. Di sekolah itu nggak ada yang ngajarin gimana cara networking. Yes. Ya, karena di sekolah itu nggak ada. Yuk coba kalian keluar, ikut organisasi, belajar public speaking, belajar networking, belajar gimana cara ketemu sama orang, gimana cara ngobrol sama orang gitu ya, belajar gitu. Dengan itu semua itu secara otomatis akan ningkatin value kita ya. Kalau value kita naik gitu ya, susah apapun nyari kerjaan itu kita bisa mungkin menciptakan pekerjaan sendiri Mas. Ini di sosial media ya. Di tahun 2013 dan sebelumnya saya nggak pernah kepikiran kalau di sosmed itu ada pekerjaan. Kalau mungkin yang familiar sekarang adalah babysitter ya. Babysitter kan di hire buat ngejagain anak, gitu di hire kan. Sekarang itu orang buka jasa babysitter di Jakarta ini, sosmed ada. Kemarin saya ngeliat ada dia ngejagain anak, tarifnya 25.000 per jam. 25.000 per jam. Mungkin sesusah itu nyari kerjaan. Akhirnya dia menciptakan pekerjaan dia sendiri. Sekarang 25.000 per jam. Dia kerja misalnya 4 jam, berarti bayarannya ada 100.000. Nemenin orang tua ke mall kan minimal 4 jam. Dia nemenin ke mall, dia jalan-jalan tapi dia dapat lebih. Gitu ya. Itu maksud saya. Jadi dengan kalian punya skill, berarti kan dia ngerti tuh gimana cara main sosmed yang bener, ngerti cara nangkep sosmed, akhirnya artinya banyak. Bukan cuma itu, ada orang buka jasa bersih-bersih, dia bergerak tidak bekerja di satu korporat, tapi dia bergerak sebagai diri dia sendiri gitu ya, dan hasilnya berikan tuh orang-orang gitu. Jadi sebenarnya intinya buat anak muda gitu ya, ya emang sih di industri ekonomi itu nyari kerjaan tuh susah, tapi jangan terpatok dengan nyari kerjaan susah. Cobalah kalian ciptain pekerjaan kalian sendiri, kalian gali diri kalian sendiri. Saya udah kerja Mas, saya udah kerja sekarang, tapi saya juga tetap nyari kerjaan di luar. Saya bikin konten, ya kan? Saya apa ya? Saya ngisi-ngisi beberapa materi juga gitu di luar gitu tentang sosial media. Emang saya bisa sosmed? Enggak,
saya nonton YouTube sehari itu berapa gitu. Saya Ya. baca buku tiap hari itu saya baca buku mas. Ya. Berangkat dan pulang kerja itu saya baca buku. Baca buku ya 30 menit baca buku lumayan. Oke, jadi buat teman-teman banyak yang udah kita dengar nih hari ini sama Mas Sobari. Jadi mungkin teman-teman yang nonton mungkin banyak juga insight yang kalian dapat. Jadi jangan cuma berfokus pada satu titik. Kalau saya lihat dari tadi Mas Sobari bilang, jadi kita fokus pada apa yang kita punya, apa yang bisa kita kembangkan. Fokuslah pada bakat kita, fokus pada keahlian kita, sehingga kita bisa menaikkan value kita untuk kedepannya. Jadi terima kasih untuk waktunya, terima kasih buat Mas Sobari yang udah ngisi kita pada hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Thank you Mas Sobari. Ya.